Ya, pemirsa, perusahaan pusat data atau data center PT Dunia Virtual Online Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Arya ini menawarkan 510 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp75. Harga penawaran umum perdana emiten berkode saham Arya ini senilai Rp131. Adapun Dunia Virtual Online menawarkan 510 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp75. Angka tersebut setara dengan 20,08% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO. Dengan demikian, perusahaan yang masuk dalam sektor teknologi ini akan memperoleh dana segar Rp66,81 miliar. Sekitar 64,17% dana IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal atau capital expenditure, terutama pengembangan di Data Hall 2 dan Data Hall 3 di area 31 Cimanggis. Kemudian sekitar 35,83% dari dana IPO akan dipakai untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional area secara umum. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Dunia Virtual Online Tbk, sudah hadir bersama saya di studio Bapak Michael Aliven. Beliau adalah Direktur Utama PT Dunia Virtual Online Tbk. Selamat pagi, Pak Michael. Pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat. Pak, sumringah sekali begitu ya. Terima kasih. Hari ini sudah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan kami ucapkan selamat ini ya kepada perseroan yang sudah melantai dan akhirnya menjadi anggota Pasar Modal Indonesia. Nah, bisa dijelaskan seperti apa nih sebelumnya begitu kalau kita bicara latar belakang perusahaan, kenapa sih ingin menjadi perusahaan tercatat begitu, Pak Michael? Silakan. Ya, terima kasih atas undangannya, Pak. Ya, perusahaan kami bergerak di bidang data center ya. Itu kami menyewakan space untuk data-data perusahaan-perusahaan, server-server yang ingin menaruh tempat di pusat data center. Ini layanan ini yang kami tawarkan kepada publik. Ya, tujuan kami, alasan kami terutama ya kami ingin meningkatkan citra value kami ya, dengan adanya GCG, dengan transparansi data. Ini harapan kami akan membuka peluang bisnis banyak yang baru gitu. Selain itu bisnis ini kan sangat capex intensif ya, data center ini. Jadi kami membutuhkan dana segar dari IPO ini untuk pembelanjaan modal pengembangan kapasitas listrik, pengembangan dan lain-lain. Jadi supaya kami bisa lebih kompetitif lagi di market gitu. Oh, itu dia, dengan adanya tambahan dana segar begitu dari investor pasar modal. Lantas bagaimana dengan jumlah saham yang dilepas, kemudian bagaimana juga dengan animo ataupun respon dari investor sendiri nih? So far bagus ya. Jadi animo investor kelihatannya sangat appetite. Puji syukur. Jadi kami sudah mengalami oversubscribe mungkin sebesar 19 kali kemarin. 19 kali? Wow. Iya. Jadi kami terima kasih sekali kepada kepercayaan investor. Ya, bisnis data center ini kan semuanya bisnis kepercayaan. Betul. Ya, jadi pelanggan mempercayakan server-servernya ditaruh di data center kami. Jadi harapan kami juga investor hal yang sama gitu. Kami dengan mengembangkan kepercayaan dari investor ini, kami akan melakukan ekspansi terus supaya bisa kami lebih kompetitif lagi di market gitu. Ya, tadi Anda katakan memang butuh dana segar untuk ekspansif ya kalau kita bicara. Lantas berapa sih dana yang diraih begitu dari hasil IPO kali ini? Dan kali ini kami meraih sebesar 66 miliar ya. 66 miliar itu dari harga perdana 131 itu sekitar 20% dari jumlah modal yang di store ya. Itu. Baik. Dan nanti akan digunakan untuk apa saja nih kalau boleh tahu dan mungkin disampaikan juga kepada pemirsa. 66 miliar rupiah, apakah total seluruh untuk modal usaha kerja atau seperti apa nih? Ya, sekitar 64% kami akan gunakan untuk pembelanjaan modal kapasitas listrik, kapasitas pendingin. Ya, jadi bisnis data center ini yang
intensif capex besarnya ini adalah sebenarnya di mechanical electrical, Mas. Oh, itu yang paling krusial. Yang paling krusial, bahkan justru lebih besar daripada bangunan itu sendiri cost-nya. Jadi itu yang akan kami terus melakukan ekspansi. Jadi data hall kami yang belum terbangun, data hall 2 dan 3 itu akan kami lanjutkan pembangunannya. Jadi yang data hall 1 kan sudah tersedia, ya ini akan kami lanjutkan ke data hall 2 dan 3 untuk ekspansi terus. Terus belum lagi dengan pemeliharaan, dengan MEP yang begitu high tech dan besar, kami perlu pemeliharaan yang rutin gitu. Itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi, itu dia yang paling penting adalah memang menjaga kepercayaan dengan tadi kemampuan dari server-server yang mereka tanamkan atau ditaruh di perseroan begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi ataupun profile dari PT Dunia Virtual Online Tbk ini seperti apa sih? Kan mungkin saya dan beberapa pemirsa mungkin di rumah juga belum tahu seperti apa sih perseroan yang baru melantai di pasar modal ini, Pak. Profilnya jadi begini ya, kami memang bukan pemain baru sebenarnya. Jadi kami sebenarnya sudah lama, udah bisnis data center sejak dari 2002 sebenarnya. Oh, 2002, oke. Ya, cuman itu masih di lini bisnis dari induk perusahaan kami yang awal. Nah, waktu 2022 kami membangun satu data center yang besar, masif, yang lokasinya di Cimanggis. Nah, pada tahun 2002 ini ready. Nah, inilah yang mendorong kami untuk spin off ke PT Dunia Virtual Online gitu. Jadi PT Dunia Virtual Online ini akan lebih fokus, perseroan ini akan lebih fokus untuk menjalankan lini bisnis data center. Jadi untuk lebih memperkuat lagi dari unit bisnis data center yang lalu gitu. Iya, dengan berkembangnya era digital begitu Indonesia, pandemi lah itu kita tahu boomingnya begitu. Apakah ini memang kebutuhannya sangat tinggi untuk data center baik bagi perusahaan-perusahaan begitu yang ada di Indonesia? Sangat. Karena kalau kita melihat laporan-laporan dari Google dan lain-lain ya, itu misalnya data gross merchandise value ya, itu kan ekonomi digital Indonesia itu bisa sampai 77 miliar US dollar untuk tahun 2022 ya. Dan ini akan terus meningkat, bisa sampai 300 miliar dolar mungkin untuk 2030 ya. Itu perkiraan dari laporan tersebut. Jadi bisnis data center ini adalah penunjang, penopang dari ekonomi digital ini. Dengan adanya data center, semua ekonomi digital akan lebih maju nih. Dan bahkan CAGR Indonesia saya baca ya, itu sekitar 14% pertumbuhannya setiap tahun. Jadi dari $2 billion tahun lalu kurang lebih bisa 5 tahun lagi bisa 2 kali lipatnya mungkin. Jadi ini pasarnya sangat besar untuk ekonomi digital Indonesia. Indonesia ini adalah mungkin ekonomi digital salah satu yang terbesar di Asia Tenggara kalau saya bilang gitu. Jadi ini belum lagi kita mau penetrasi internet. Jadi menurut data APJI kan sudah 79,5 penetrasi internet di Indonesia. Jadi dengan pertumbuhannya semakin tinggi, terutama waktu di pandemi kan kita lihat tahu sendiri kan, sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi data center adalah backbone, adalah penumpang dari semua ekosistem ini gitu. Nah kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan bisnisnya, nah ini kan berarti kan tidak sendirian sebenarnya nih Pak Michael Perseroan begitu kan, pasti ada saingan-saingan. Anda bagaimana melihat prospeknya, kemudian tingkat persaingan bisnisnya, apakah masih cukup sehat atau sudah ketat begitu? Kalau saya itu sekarang udah cukup ketat ya, karena sekarang udah banyaknya ada pemain-pemain baru yang baru masuk mungkin dan baru ingin membangun baru. Tapi kami tetap yakin dengan competitiveness kami. Karena kami bukan pemain baru dan kami sudah eksis 20 tahun lebih di data center dan kami untuk masih 100% perusahaan lokal ya kami. Jadi kami masih semuanya bisa bergerak dengan cepat, manajemennya juga ringkas, kami bisa bergerak dengan leluasa lebih cepat untuk melayani pasar gitu. Baik, dengan pusat data center yang berada di Cimanggis, kemudian wilayah operasionalnya itu mencakup wilayah mana saja nih Pak Michael kalau boleh tahu? Ya, jadi kami mulai sebenarnya dari data center kecil di gedung cyber dan gedung Tifa. Ya, nah kami baru 2022 ini baru menyelesaikan
kurang lebih 1,5 tahun yang lalu itu di Cimanggis kapasitasnya mungkin 10 kali lipat dari yang kami punya sebelumnya. Jadi itu yang itu adalah gedung purposely built data center from the ground, benar-benar kami bangun hanya untuk data center saja. Nah, jadi inilah yang area-area cakupan kami untuk sementara gitu. Dan akan menjaga kompetitif kami di market gitu. Berarti memang sudah desain untuk server-server yang tadi dari sisi keamanan, jaminan, keselamatan dan lain-lain juga sudah sesuai begitu. Sesuai, sudah sangat penggunaannya betul. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan strategi manajemen sendiri, bagaimana Anda melihat tadi dengan tingkat persaingan yang Anda katakan kan semakin ketat ini, Pak Michael. Sementara oke lah, Anda memang sudah berdiri dari sejak tahun 2002, tapi kan tentu juga mereka dengan teknologi baru, dengan penguasaan market yang baru juga, ini kan akhirnya jadi tantangan tersendiri nih. Tapi saya melihat mungkin masing-masing data center mempunyai pangsa pasar yang berbeda-beda ya. Jadi data center ini juga unik ya. Selain IT, kalau saya lihat ini semacam agak properti juga nih. Jadi location juga penting gitu. Untuk penentuan bagi pelanggan menentukan data center pilihannya. Itu dan tiering juga akan menentukan ya. Jadi itu semacam rate-nya. Apakah rate berapa, kayak hotel tuh hotel bintang 4 kah, bintang 5 kah, itu hotel bintang 6 kah. Nah itu jadi kami sangat-sangat dengan rated 3 yang sudah tersertifikasi, dan kami memegang ISO 22237 yang pertama di ASEAN. Jadi kami sangat yakin dengan untuk menggrab pangsa pasar kami sangat yakin kami bisa. Itu dia, seperti apa nanti melihat tahun 2024 ke depan begitu pasca IPO. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan sampaikan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PT Dunia Virtual Online Tbk dengan kode sahamnya AREA. Bergerak dalam bidang jasa penyewaan colocation. Saham IPO-nya 510 juta saham atau 20,08% dari modal yang di-store penuh. Underwriter-nya Panin Sekuritas, kemudian harga IPO Rp131 per saham dengan dana hasil IPO 66,81 miliar rupiah. Dan berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO. Meskipun tadi sudah di-spill begitu Pak Michael, dan berikut ini datanya. 64,17% untuk belanja modal, kemudian 35,83% untuk modal kerja. Jadi penggunaan dana IPO. Kemudian kita lihat dari sisi kepemilikan saham dari AREA sesudah IPO. Ya, 38,06% dimiliki PT Dwi Tunggal Putra, kemudian ada Sugeng Aliven, Michael Aliven, kemudian Foni Stefani Budisatyo, dan juga masyarakat 20,08%. Ini dia komposisi ya dari kepemilikan sahamnya saat ini setelah IPO. Selanjutnya kita lihat dari sisi posisi aset, kemudian liability dan equity dari perseroan. Aset yang dimiliki ada 221 miliar rupiah, di mana liabilitas yang dimiliki 60,11 miliar rupiah dan ekuitasnya 160,96 miliar rupiah, data per 30 September 2023. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Michael Aliven, Direktur Utama PT Dunia Virtual Online Tbk. Pak Michael, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai tadi beberapa data yang sudah disampaikan. Untuk belanja modalnya 64,17%, kemudian modal kerjanya 35,83%. Lantas bagaimana? Apakah ini akan efektif untuk mendukung ekspansi perseroan di tahun 2024 ini, mengingat kebutuhannya juga cukup tinggi untuk data center? Ya, ini akan membantu kami sangat ya untuk lebih kompetitif lagi. Kami terutama dengan adanya, kayak saya bilang, pangsa baru mungkin seperti AI, generative AI, itu sangat membutuhkan kapasitas listrik dan cooling yang lebih tinggi dari normal ya, daripada server yang normal ya. Jadi tentunya itu kami akan membantu kami dana ini untuk supaya kami bisa menginvestasikan ke kapasitas tambahan-tambahan ini supaya kami lebih kompetitif lagi di market gitu. Itu dia. Lantas sejauh mana
kinerja perseroan, kemudian Anda melihat seperti apa juga pendapatan dan laba bersih yang diraih oleh perseroan ini, Pak Michael? Yes, so far kami meskipun kami telah membangun gedung yang baru 1,5 tahun yang lalu ya, tapi kami lihat revenue yang masuk cukup baik. Data hall 1 sudah terbangun, itu sudah menghasilkan mungkin kapasitas bahkan sangat baik, lebih dari perkiraan kami justru bisa sampai 60% dari kapasitas yang ada sudah diambil oleh pelanggan, bahkan dalam hanya waktu 1 tahun. Jadi kami sangat percaya ini akan terus berlanjut bila kami ada dana ini untuk investasi lebih lanjut lagi untuk melanjutkan ekspansi berikutnya. Jadi gitu. Ya, Pak Michael, mungkin boleh dijelaskan tidak sih mekanismenya seperti apa sih kalau saya sebagai perseroan begitu atau perusahaan ingin menggunakan jasa dari dunia virtual online TBK nih? Untuk sekarang saya rasa semua perusahaan akan membutuhkan server ya, kan pasti semua perusahaan mempunyai seperti ERP system, ya kan. Nah itu kalau akan lebih menguntungkan dan lebih aman kalau menggunakan jasa data center seperti kami gitu. Karena kan ERP kan mungkin harus diakses 24 jam terus menerus ya. Nah, itu di mana lagi kalau nggak di data center yang handal dan prima dari secara kapasitas listrik, jaringan dan pendinginannya gitu. Nah pelanggan sendiri kebanyakan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya atau sudah sampai mungkin luar Jawa bahkan internasional nih, Pak Michael? Oh ya, langganan kami beragam, Pak. Dari Pulau Jawa, luar Jawa, dan mungkin internasional juga ada. Iya betul. Karena begini ya, data center ini kan seperti kalau saya bilang kalau bahasa mudahnya itu seperti hotel tapi untuk server gitu. Jadi kalau kos-kosannya server lah kalau mau lebih gampang lagi. Jadi orang mau ngekosin servernya itu tapi di tempat yang sangat-sangat handal daripada di tempatnya sendiri gitu. Jadi ini berarti perusahaan-perusahaan dari manapun, mancanegara pun bisa dari data center. Ya, lantas keunggulan kompetitif apa nih yang bisa ditawarkan dari Pak Michael Aliven sebagai Direktur Utama Dunia Virtual Online kepada pemirsa, khususnya investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu di area? Yang pasti ada beberapa hal ya yang kami sangat pede dengan percaya diri ya. Jadi satu, kami adalah data center pertama yang meraih sertifikasi ISO 22237 di Asia Tenggara, itu pertama kali kami gitu. Dan kami juga sudah diaudit tersertifikasi rated 3 dari NCTIA. Jadi secara sertifikasi kami sudah terjamin. Belum lagi kami manajemen kami yang solid dan sudah berpengalaman, sumber daya manusia kami juga udah melayani data center sudah tahun 2002. Jadi kami bukan pemain baru lah untuk melayani kebutuhan pelanggan di data center ini. Kalau kita bicara mengenai tantangan sendiri dari industri penyewaan colocation begitu, kalau kita sambut begitu, apa nih kira-kira bisa Anda sampaikan nih? Tantangannya lebih kemana nih, Pak? Tantangannya lebih ke KPS intensif kayak saya bilang dari awal. Makanya kenapa kok saya harus membutuhkan dana dari IPO ini juga untuk lebih kompetitif lagi. Nah, dan tentunya kepercayaan itu adalah bisnis utama data center. Jadi kami harus sangat menjaga kepercayaan ini baik dari sisi pelanggan maupun investor gitu. Jadi makanya kami manajemen sangat berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki terus teknologi, mengikuti terus dan menginvestasikan terus ke semua yang terbaru supaya layanan kami menjadi yang terbaik di market gitu. Dan ini tentunya pasti yang dicari oleh investor-investor saham ini kan gitu. Itu dia. Berarti research development begitu juga menjadi bagian daripada nafas begitu ya. Sehari-hari dari SDM begitu ya. Betul. Kami pun kalau tadi saya menyinggung calon customer AI, kami pun juga mulai melirik AI untuk membantu operasional kami. Ya, jadi contoh seperti misalnya customer service, mungkin kita bisa memakai kayak chatbot untuk membantu mempercepat layanan.
Terus kami juga ada DCIM namanya, Data Center Infrastructure Management. Jadi kami untuk memonitor lini-lini penting, lini-lini krusial di mechanical electrical kami data center, kami pastikan bahwa layanan data centernya tidak akan tidak akan terputus 7 hari gitu. Berturut-turut begitu, tiada henti. Tidak boleh terputus. Baik. Berarti dengan tadi perolehan dana segar, kemudian dari beberapa strategi yang sudah disiapkan, optimisme Anda sendiri bagaimana menatap tahun 2024 dengan perkembangan digital juga yang semakin pesat tentunya di Indonesia? Ya kami sangat optimis ya melihat ini terutama puji syukur tahun yang kemarin kami sudah kurang lebih membukukan laba bersih lebih dari 2 digit, mungkin lebih dari 10% ya. Jadi ini sangat menggembirakan dan saya yakin dengan adanya IPO ini, dengan adanya good corporate governance dan transparansi dan manajemen yang baik akan meningkatkan meningkatkan revenue kami lagi dan profitability kami lagi. Rencana ekspansi ke depan sendiri apakah akan pengembangan kawasan di wilayah pusat data center saja begitu, atau nanti ada daerah lain yang akan dilirik nih? Ya mungkin untuk sementara ekspansi kami menuju ke data hall baru, tapi sebenarnya di tempat kami yang di Cimanggis itu masih besar, masih luas. Jadi kami itu punya luas lahan sekitar 2 hektar. Itu baru fase 1 sebenarnya yang dibangun. Masih ada fase 2 dan fase 3. Jadi ini akan kami bangun lagi mungkin data center ruang data hall yang baru, dan akan juga fasilitas umum lagi seperti ruang kantor dan lain-lain sebagai penunjang dari data center gitu. Baik, itu di ekspansi bisnis yang sudah dilakukan dengan dana segar sekitar 66 miliar rupiah sudah didapatkan dari Anda pemirsa dan tentunya investor Bursa Efek Indonesia. Pak Michael, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi begitu Pak ya. Dan pemirsa, kami akan 1 jam sudah. Saya Prasetyo Wibowo menemani Anda dalam program Market Review. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.